Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya semakin menyempurnakan kesalihan-kesalihan kita. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan yang menimpa di dalam kehidupan kita, baik yang sesuai dengan harapan kita ataupun kadang-kadang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yakinlah, al-insanu mudabbir wallahul muqaddir. Manusia boleh berencana, tapi Allah lah yang memiliki takdir. Dan takdir dari Allah adalah takdir terbaik untuk semua hamba-hambanya. Dan kita harus selalu husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang mungkin kita inginkan dan rencanakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita, Ustazuna alam, guru bagi semesta alam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, hari ini sebagaimana kajian yang sudah rutin kita laksanakan di Forum Pemuda Muslim Alinda, di pekan ketiga adalah pembahasan tentang sirah atau tentang sejarah Nabi. Dan hari ini insya Allah kita akan coba membahas salah satu Nabi yang kesabarannya luar biasa dan tercatatkan di dalam Al-Quran. Kira-kira Nabi siapa ini? Yang di dalam Al-Quran disebutkan kesabarannya luar biasa, dan Nabi ini ditimpa dengan penyakit yang luar biasa sampai nanti ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Nah, ini kira-kira Nabi siapa? Nabi Ilyas, bukan. Nabi Yusuf, bukan. Ini ditimpa dengan penyakit. Nabi Ayub alaihissalam, Masya Allah, betul. Nabi Ayub alaihissalam. Hari ini kita akan coba membahas kisah bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum itu, kita akan awali kajian kita hari ini dengan sama-sama bertilawah Al-Quran. Teman-teman bisa membuka surat Al-Qiyamah. Kita cari yang tidak terlalu panjang ya teman-teman, satu halaman kurang lebih ini. Surat Al-Qiyamah, surat 75. Surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75. Silakan yang tidak ada Al-Quran bisa pinjam daripada Al-Quran yang ada di masjid, atau teman-teman bisa membuka dari handphonenya. Silakan dibuka surat Al-Qiyamah, surat ke-75. Sudah semua? Kita awali dengan ta'awudz dan membaca basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah
yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabul insanu ayyutraka sudah alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta sadaqallahul adzim. Ya, Qurannya jangan disimpan dulu karena nanti kita akan membuka beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, bismillah, kita mulai teman-teman. Nabi Ayyub alaihissalam adalah salah seorang dari bangsa Romawi. Jadi bukan dari bangsa Arab, tapi dari bangsa Romawi. Nama lengkapnya adalah Ayyub bin Maus bin Razih bin Ais bin Ishaq alaihissalam, Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ayyub masih dari keturunan Nabi
Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak nanti punya anak namanya Ais. Ais nanti punya anak namanya Razi. Razi punya anak namanya Maus. Maus nanti punya anak namanya Ayyub alaihissalam. Jadi itu nama lengkap daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Dan Nabi Ayyub alaihissalam adalah salah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 84. Kita buka suratnya, surat ke-6 Al-An'am ayat 84. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada sebagian dari keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya keturunan, yaitu siapa saja keturunan Nabi Ibrahim? Ada yang namanya Nabi Daud alaihissalam, ada yang namanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Harun alaihissalam. Jadi nama-nama nabi yang tadi disebutkan itu adalah nabi yang berasalkan dari keturunan Nabi Ibrahim. Itulah kenapa Nabi Ibrahim punya gelar Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Dan Nabi Ayyub menerima wahyu dari Allah sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 163. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan juga kami telah memberikan kepada nabi-nabi setelahnya, yaitu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, dan anak cucunya, yaitu Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Dan kami memberikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Berdasarkan ayat ini, maka Nabi Ayyub adalah nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nisa surat keempat ayat 163. Nah, kisah tadi yang Kak Reza sampaikan di awal, yang paling populer itu adalah Nabi Ayyub dikasih ujian dari Allah, sakit yang luar biasa sampai nanti istri dan anaknya pergi meninggalkan Nabi Ayyub alaihissalam. Siapa sih nama istrinya? Nabi Ayyub punya istri yang bernama Rahmah binti Afra. Jadi Nabi Ayyub alaihissalam punya istri namanya Rahmah binti Afrasim. Itu nama lengkapnya. Dan bagaimana kisahnya? Nah, kita masuk kepada kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Teman-teman bisa membuka kisahnya. Yang pertama kita buka Al-Quran. Nanti Qurannya teman-teman buka terus. Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya itu artinya Al-Anbiya itu nabi-nabi. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ya kalau saya tidak salah. Ayatnya ayat 83. Nah, kita buka nih. Surat Al-Anbiya, biar kita tahu kisah-kisah yang dulu pernah kita dengarkan, itu kisah-kisah yang diambil dari Al-Quran. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 83 dan 84. Sudah dibuka? Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya, dan ingatlah kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam ketika ia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Jadi Nabi Ayub tidak mengeluh. Nabi Ayub gak bilang gini, ya Allah, kenapa sih saya yang dikasih penyakit? Kenapa nggak tetangga saya aja yang sakit? Kalau teman-teman pernah sakit, lama sakitnya sampai dirawat seminggu mungkin, terus teman-teman bilang, ya Allah, kenapa sih saya yang dikasih sakit? Engkau kan penyayang, kenapa saya dikasih sakit? Itu nggak boleh. Nggak boleh kita mengeluh seperti itu. Lihat perkataan Nabi Ayub. Nabi Ayub cuma laporan kepada Allah dengan kalimat, ya Allah, aku telah ditimpa penyakit. Nggak ada kalimat Ayub tuh, ya Allah, kenapa sih saya dikasih sakit? Nah itu. Jadi Nabi Ayub tuh luar biasa ya. Ketika dikasih sakit, Nabi Ayub bilang, ya Allah, aku telah ditimpa sakit. Padahal Engkau adalah yang Maha Penyayang dari para penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami kabulkan doanya. Doanya siapa? Doanya Nabi Ayub. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ayub ini ada kisahnya, nggak langsung dikabulkan. Jadi Nabi Ayub dapat dulu ujian, dapat dulu sakit, lalu Nabi Ayub pasrah kepada Allah, lalu Nabi Ayub berdoa kepada Allah dan akhirnya dikabulkan. Tapi nanti ada kisah yang luar biasa. Firman Allah yang lain yang menggambarkan kisah Nabi Ayub ini, ayat-ayat ini teman-teman catat aja dulu ayatnya. Nanti teman-teman bisa buka di rumah. Jadi teman-teman kalau mau baca kisah Nabi Ayub, ingat ada di surat ini, ayat ini. Yaitu surat Shad. Surat Shad itu surat ke-38 kalau saya tidak salah. Ayatnya dari 41 sampai 44. Jadi kisah Nabi Ayub berikutnya ada dalam surat Shad, ayatnya dari 41 sampai 44. Yang bawa Quran boleh dibuka suratnya, surat Shad ayat 41 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkur 'abdana Ayyub iznada rabbahu anni massani asyaitanu binusbi wa 'adzab urqud birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab wa khudh bi yadika dirsan fatrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah,
kepada hamba kami yaitu Nabi Ayub alaihissalam ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Jadi Nabi Ayub itu udah juga ada di tahapan di mana dia capek mungkin, teman-teman. Maka datang setan itu untuk menggoda Nabi Ayub. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, hentakkan kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Lalu kami anugerahkan kepada Nabi Ayub dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran untuk orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan jangan engkau melanggar sumpah, sesungguhnya kami dapati ia Ayub adalah orang yang sabar, dan dia adalah sebaik-baik hamba, ia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayatnya. Kita belum membaca bagaimana kisahnya ya. Jadi Nabi Ayub itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub. Pertama di surat Al-Anbiya ayat 83-84, yang kedua surat Shad ayat 41 sampai 44. Sekarang kita masuk kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam menurut ahli sejarah dan ulama ahli tafsir adalah seorang lelaki yang kaya raya. Nah, jadi Nabi Ayub ini aslinya kaya raya, teman-teman. Bukan cuma kaya, tapi kaya raya. Kalau kaya raya itu berarti lebih kaya lagi. Dengan berbagai macam harta kekayaan yang dia miliki. Nabi Ayub tuh punya hewan ternak, punya tanah lahan pertanian yang luas di daerah yang namanya Hauran. Dan semua harta itu milik Ayub alaihissalam. Dan beliau mempunyai anak dan anggota keluarga yang sangat banyak. Nah, jadi Nabi Ayub punya anak yang banyak. Tapi semua yang dimilikinya itu diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diambil sama Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Apa ujiannya? Nah, ini teman-teman lihat ya. Ujian Nabi Ayub apa? Tubuhnya diuji dengan berbagai macam penyakit. Jadi kalau orang hari ini disebutnya itu penyakitnya sudah komplikasi. Tahu nggak komplikasi, teman-teman? Punya penyakit jantung, punya penyakit di paru-paru, penyakitnya ada di ginjal, semacam apa ya, penyakitnya tuh udah numpuk gitu. Semua penyakit ada di dalam tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Hingga tidak ada satu anggota tubuhnya yang sehat. Jadi kepalanya sakit, tangannya sakit, kakinya sakit, perutnya sakit, semuanya sakit, gak ada yang sehat. Kalau orang hari ini mungkin ada yang pusing kepalanya, tapi badannya, tangannya masih bisa digerakin, masih sehat. Ada orang yang kakinya sakit, tapi badannya dan lain sebagainya sehat. Ini Nabi Ayub semuanya sakit badannya, kecuali hati dan lidahnya. Nah, jadi hatinya Nabi Ayub nggak sakit, artinya masih sehat, masih bisa berzikir mengingat kepada Allah, dan lisannya, lidahnya juga masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hati dan lidahnya itu Nabi Ayub alaihissalam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beliau hadapi dengan sabar, tabah, dan selalu mengingat kepada Allah siang dan malam, pagi dan petang. Jadi kalau teman-teman hari ini baru pusing-pusing sebentar, baru mungkin pada pegel-pegel kakinya, sabar. Ada teman kita mungkin udah sakit lama, 3 bulan gak sembuh-sembuh, sabar. Kenapa? Nabi Ayub alaihissalam itu sakitnya luar biasa dan tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Berzikir. Hatinya berzikir, lisannya juga berzikir. Penyakit yang diderita Nabi Ayub berlangsung dalam waktu yang lama, hingga beliau dikucilkan oleh masyarakat dan diusir dari kampung halamannya. Parah banget ya.
Jadi udah sakit, kalau kata orang hari ini, sudah jatuh tertimpa tangga. Udah mah Nabi Ayub sakit, nanti ditinggal sama istri dan anaknya, ditinggal keluarganya, diusir sama warga kampungnya. Dikucilkan, diusir keluar kampung, dan ditempatkan di tempat pembuangan sampah. Jadi mungkin ini penyakit yang orang-orang bilang itu, kalau nanti dia masih di sini bisa nular, berbahaya. Udah gitu mengeluarkan bau busuk, sehingga orang-orang itu terganggu dengan kehadiran Nabi Ayub alaihissalam. Maka kata orang kampung, udah ini Ayub pindahin aja keluar kampung. Bahkan di sini diriwayatkan, ditulis dia ditempatkan di tempat pembuangan sampah. Ya Allah. Tidak ada seorang pun yang merasa kasihan kepada Nabi Ayub alaihissalam kecuali hanya istrinya. Jadi awalnya istrinya itu masih sayang, teman-teman, masih peduli sama suaminya itu Nabi Ayub. Jadi semua orang udah gak ada yang peduli kecuali hanya istrinya yang selalu memberikan perhatian besar kepada Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya selalu memuliakan dan tidak melupakan kebaikan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya selalu mengurus segala kebutuhan Nabi Ayub, bahkan sampai membuang hajat. Mungkin sudah sampai tahapan lumpuh tuh. Tahu lumpuh ya? Nggak bisa gerak. Sehingga Nabi Ayub tuh untuk buang hajat aja ke kamar mandi, kalau bahasa kita, harus dibantu oleh istrinya. Tapi suatu hari kondisi istrinya semakin melemah dan hartanya semakin menipis. Keadaan tersebut membuat istrinya harus bekerja untuk orang lain agar ia tetap bisa memberikan makan kepada suaminya dan mengobati penyakit yang dideritanya. Jadi teman-teman, Nabi Ayub itu istrinya, karena Nabi Ayub ini sudah tidak berpenghasilan, sakit-sakitan, perlu makanan dan obat lain sebagainya. Akhirnya karena hartanya semakin sedikit, Nabi Ayub mau gak mau istrinya harus bekerja. Tapi istrinya tetap tabah dan sabar dengan kondisi suaminya yang sudah tidak punya lagi kekayaan. Juga berbagai macam penderitaan yang datang bersama kepada istri dan anaknya. Padahal sebelumnya mereka adalah orang yang kaya raya, penuh kenikmatan dan kemuliaan. Semua orang menghormati Nabi Ayub dan keluarganya, memuliakan. Tapi semuanya telah sirna, sudah hilang, diuji oleh Allah dengan cara diambil semuanya. Tidak ada ucapan yang bisa diucapkan saat itu kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat ini teman-teman ucapkan bukan kalau ada yang meninggal doang. Kebanyakan kita ngucap innalillahi itu kalau ada orang yang meninggal dunia. Tapi kalau ada musibah, ucapan istirja innalillahi ini artinya sesungguhnya kami atau kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta kita, mobil, rumah, itu semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah sebagai sang pemilik. Nabi Ayub diambil semua hartanya. Yang tadinya kaya raya jadi miskin dan gak punya apa-apa. Bahkan di dalam hadis kata Nabi SAW, orang yang mendapatkan cobaan paling berat adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang semisalnya dan semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat kesabarannya di dalam memegang agamanya. Jadi kalau teman-teman pernah ya ngerasa setelah hijrah, setelah teman-teman belajar agama, belajar Islam, kok semakin banyak ujian? Ternyata memang begitu. Ujian paling berat Allah berikan kepada para nabi, lalu orang-orang soleh setelahnya. Dan semua ujian itu datang kepada Nabi Ayub. Dan ujian ini membuat Nabi Ayub semakin bersabar dan tabah.
zikir dan rasa syukurnya semakin meningkat, sehingga beliau menjadi contoh teladan bagi kesabaran, khususnya bagi orang-orang yang terkena musibah dalam bentuk penyakit dan lain sebagainya. Coba teman-teman pernah ngelihat ada orang sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, udah keluar duit banyak. Ada nih orang Alinda teman-teman, dia jatuh dari kamar mandi, di kamar mandi jatuh. Terus saat itu langsung masuk ke ruang ICU, udah 1 bulan gak sadar-sadar sampai hari. Belum meninggal dunia, tapi gak sadar. Itu kan ujian luar biasa. Kalau meninggal dunia jelas, tinggal dikubur, disolatkan, dikubur dan sebagainya. Tapi ini belum meninggal, tapi gak bisa ngapa-ngapain 1 bulan. Itu kalau keluarganya gak sabar luar biasa. Dan itu udah keluar banyak uang. Sudah hampir 1 miliar mungkin untuk pengobatan daripada orang ini yang sedang tertimpa musibah. Nah, Nabi Ayub juga sama, bertahun-tahun lama Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub adalah orang, ini kata ulama tafsir Mujahid, Nabi Ayub itu adalah orang pertama yang menderita penyakit gatal-gatal. Kusta kalau kita sebut hari ini, penyakit kulit. Disebutkan bagaimana nanti caranya Nabi Ayub bisa kehilangan semua hartanya. Ada yang bilang, pakar tafsir menjelaskan Nabi Ayub itu mengalami penyakit selama 3 tahun. Jadi kena penyakit kulit itu 3 tahun. Teman-teman bisa bayangin 3 tahun kena penyakit, untuk berobat akhirnya harus jual semuanya. Akhirnya miskin, nggak punya apa-apa lagi. Kenapa? Dipakai untuk berobat. Berapa lama sakitnya Nabi Ayub? 3 tahun lamanya. Bahkan ada ulama yang lain yang mengatakan, kata Anas berpendapat bahwa Nabi Ayub menjalani ujian dalam bentuk sakit itu 7 tahun. Jadi ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Dan beliau dibuang di tempat sampah milik Bani Israel, hingga tubuh beliau dikerumuni lalat dan berbagai macam serangga lainnya. Ya Allah. Teman-teman tahu penyakit kusta yang tangannya tuh nanti kayak luka-luka gitu. Nanti teman-teman searching ya, penyakit kusta tuh orang kulitnya kayak terkelupas, kayak bekas-bekas luka berdarah. Itu kan lalat, kalau ada darah kan suka hinggap ya. Kalau teman-teman pernah berdarah itu ada lalat itu. Nah, Nabi Ayub itu 7 tahun atau 3 tahun di dalam riwayat itu kena penyakit kulit, gatal-gatal sampai berdarah, kena kusta, sampai itu lalat. Makanya orang kampungnya tuh pada ngusir Nabi Ayub. Kenapa? Jijik mungkin melihat Nabi Ayub dan mungkin darahnya mengeluarkan bau, sehingga orang-orang kampung merasa terganggu. Hingga tubuh beliau, Nabi Ayub, jadi saking payahnya Nabi Ayub tuh gak bisa bergerak juga. Semua penyakit ada di dalam tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Tubuh beliau dikerumuni lalat dan berbagai macam serangga lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala berlipat ganda dan memberikan pujian yang baik kepada Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan ada riwayat, ada ulama yang lain namanya Hamid, dia berkata Nabi Ayub alaihissalam itu menjalani masa ujian penyakit 18 tahun. Jadi ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 7 tahun, bahkan yang paling lama bilang Nabi Ayub itu bukan 3 tahun sakitnya, bukan 7 tahun, tapi berapa? 18 tahun. Luar biasa Nabi Ayub alaihissalam. Kata As-Sa'di, ini bentuk penyakitnya ya teman-teman bisa bayangkan nanti. Daging yang melekat pada tubuh Ayub alaihissalam mulai berjatuhan, hingga tidak ada yang tersisa di tubuhnya kecuali tulang-tulang yang menempel otot-otot dan kulit di dalamnya. Jadi kayak jatuh itu.
Berarti maksudnya tuh Nabi Ayub tuh udah kurus kering gitu. Udah nggak ada lagi bagian kayak kita nih, tubuhnya nih padat, nggak ada. Jadi penyakitnya tuh sampai gitu, sampai membuat daging-dagingnya itu pada rontok. Sementara itu istrinya tidak ada henti-hentinya untuk menemui beliau dengan membawa abu gosok. Abu gosok itu untuk membersihkan dan untuk dijadikan sebagai alas untuk berbaring. Setelah kondisi yang sudah sangat memprihatinkan, menyedihkan kondisi Nabi Ayub berlangsung dengan waktu yang sangat lama tadi. Kurang lebih ada yang bilang 18 tahun. Lalu istrinya bilang, "Wahai Ayub, seandainya engkau berdoa memohon kepada Tuhanmu yaitu Allah, niscaya Allah akan menyembuhkanmu." Jadi kata istrinya, "Ayub, mintalah kepada Allah, berdoa agar Allah ini kasih kesembuhan. Pasti Allah sembuhin kalau engkau yang meminta. Engkau ini seorang nabi." Apa kata Nabi Ayub? "Aku telah menjalani hidup dalam keadaan sehat walafiat selama 70 tahun. Oleh sebab itu tidak sewajarnya jika aku bersabar kepada Allah dalam menjalani ujian yang lebih pendek daripada 70 tahun." Maksudnya Nabi Ayub tuh baru segini, taruhlah 3 tahun, 7 tahun kita sakit. Saya ini udah 70 tahun hidup selalu sehat, kata Nabi Ayub. Berarti kurang lebih bisa dibilang Nabi Ayub ini mendapatkan ujian sakit di umur 70 tahun. Jadi kata Nabi Ayub, 70 tahun saya hidup nih, saya sehat walafiat. Banyak yang Allah kasih kepada saya, kebaikan Allah tuh gak terhitung. Kalau saya hari ini baru sakit 3 tahun, 7 tahun, gak ada bandingannya dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran teman-teman. Kalau kita hari ini mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, ingat bahwa selama ini Allah udah baik banget sama kita. Kalau dihitung-hitung, mana yang lebih banyak? Kebaikan, rahmat, kasih sayang dari Allah untuk kita, atau ujian dari Allah? Udah pasti lebih banyak kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kaget istrinya Nabi Ayub saat mendengar ucapan suaminya. Lalu selanjutnya istrinya itu bekerja kepada orang lain dan mendapatkan upah bayaran yang digunakan untuk memberikan makan untuk Nabi Ayub sebagai suaminya. Namun tidak ada seorang pun yang mau menerima istri Ayub sebagai pekerja karena mengetahui ia adalah istrinya Nabi Ayub. Jadi aslinya awal-awalnya itu istrinya Nabi Ayub kerja sama orang, yang hasil gajinya itu untuk beli makan, untuk merawat suaminya yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Siapa tadi nama istrinya Nabi Ayub? Rahmah. Tapi lama-lama orang-orang gak ada yang mau nerima istrinya Nabi Ayub untuk kerja setelah orang-orang tahu bahwa Rahmah ini adalah istrinya Nabi Ayub. Kenapa? Orang-orang takut nanti penyakitnya Nabi Ayub menular. Kan penyakit kulit biasanya menular teman-teman ya, kayak cacar, itu kan gampang nular kan. Maka orang-orang tuh bilang, udah jangan ada yang terima lagi si Rahmah ini. Rahmah ini istrinya Nabi Ayub. Ayub ini dia punya penyakit kulit. Takut-takutnya penyakit kulitnya ini nanti menular. Akhirnya setelah orang-orang mulai mengetahui bahwa Rahmah itu adalah istri Nabi Ayub, mereka sangat khawatir tertimpa musibah sebagaimana yang dialami oleh Ayub alaihissalam, takut nular penyakit. Sehingga gak ada lagi orang-orang yang menerima Rahmah sebagai orang yang bekerja. Akhirnya ia menjual salah satu daripada 2 kepang rambutnya kepada putri seorang pejabat untuk ditukar dengan makanan
Lalu ia membawa makanan itu kepada suaminya, dan Nabi Ayub berkata, "Dari mana engkau dapatkan makanan ini?" Jadi Nabi Ayub nanya kepada istrinya, "Kamu dapat makanan ini dari mana?" Ayub menolak makanan ini. Istrinya menjawab, "Aku bekerja kepada beberapa orang." Keesokan harinya, istrinya Nabi Ayub gak dapat seseorang pun yang mau menerima dia sebagai pekerja. Akhirnya ia menjual lagi kepang rambutnya yang satunya lagi untuk ditukar dengan makanan. Setelah itu ia membawa lagi makanan itu kepada Nabi Ayub, dan Nabi Ayub menolak dan bersumpah tidak akan memakannya sampai istrinya memberitahu dengan sebenar-benarnya dari mana makanan itu. Jadi istrinya Nabi Ayub gak mau cerita ini makanan dari mana. Nabi Ayub gak mau makan makanan yang belum jelas kehalalannya. Maka dalam kondisi ini istrinya membuka kerudungnya. Jadi Nabi Ayub, istrinya itu kesel karena suaminya, kalau bahasa kitanya, saya udah kerja capek-capek, udah rela ngejual kepang rambut saya untuk bisa membelikan makanan, makanannya ditolak. Kalau soalnya Nabi Ayub nanya dapat dari mana, istrinya nggak mau jawab. Harusnya istrinya bilang aja ini hasil menjual dari kepang rambut, tapi istrinya nggak mau jawab. Karena istrinya kesel, udah beliin makanan, udah sampai jual hartanya, tapi Nabi Ayub gak mau terima. Nabi Ayub istrinya membuka kerudung. Dan ketika Nabi Ayub melihat kepala istrinya tidak berambut, Nabi Ayub berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Jadi Nabi Ayub kaget pas ngelihat istrinya buka kerudung, ternyata rambutnya udah nggak ada. Stres, mungkin capek ngurusin Nabi Ayub. Ibnu Hatim berkata, ayahku telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Ayub itu punya 2 saudara laki-laki. Pada suatu hari 2 saudaranya itu datang untuk menjenguknya, tetapi keduanya tidak sanggup mendekati Nabi Ayub karena ada bau dari tubuh Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh sakitnya penyakit kulit, ngeluarin bau. Jadi 2 saudaranya ini datang ke Nabi Ayub tapi nggak bisa dekat-dekat. Kenapa? Baunya nyengat kalau bahasa kita hari. Dan dia hanya berdiri dari kejauhan. Dari jauh doang dilihatinnya. Dan kata saudaranya, andai kata Allah mendapatkan kebaikan daripada diri Ayub, niscaya dia tidak akan mengujinya dengan ujian seperti itu. Maksudnya kata saudaranya ini, kalau Nabi Ayub tuh orang baik, gak bakalan lah Allah kasih ujian kayak gitu. Nah, kata saudaranya. Mendengar ucapan saudaranya itu, Nabi Ayub sangat sedih. Beliau belum pernah merasakan kesedihan seperti itu. Nabi Ayub berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah merasa kenyang semalam pun, dan aku mengetahui tempat orang yang lapar, benarkanlah ucapanku." Setelah itu terdengarlah suara yang membenarkan dari langit, yang didengar juga oleh saudaranya Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah mempunyai 2 baju, karena aku mengetahui orang yang tidak berbaju, benarkanlah ucapanku." Maksudnya gini teman-teman, Nabi Ayub tuh nggak pernah ngerasa kenyang karena Nabi Ayub tahu di depannya, di tetangganya itu ada orang-orang yang lapar, sehingga dia harus berbagi makanan. Nabi Ayub nggak pernah punya lebih daripada 2 baju. Kenapa? Karena kalau Nabi Ayub tahu di depannya itu ada tetangganya yang nggak bisa beli baju, maka bajunya akan diberikan untuk tetangganya. Jadi Nabi Ayub tuh kebaikannya maksudnya banyak gitu teman-teman. Karena tadi saudaranya bilang, Allah nih kayak gini sama kamu karena kamu nih gak ada kebaikannya. Maka ya Allah, dengan keperkasaanmu, dengan maha mulianya Engkau, Nabi Ayub bersujud dan berdoa, "Ya Allah, aku tidak akan mengangkat kepalaku selamanya
selama engkau belum menyembuhkan diriku. Nabi Ayub bersujud kepada Allah. Lalu Nabi Ayub bilang, ya Allah, aku gak akan angkat kepalaku ini sampai engkau menyembuhkan penyakit. Dan Ayub pun tidak mengangkat kepalanya sampai Allah menyembuhkan penyakitnya. Jadi segitunya, teman-teman. Sesungguhnya Nabi Allah yaitu Ayub, kata Nabi SAW, ditimpa ujian sakit selama 18 tahun. Semua kerabat dekat, saudaranya, tetangganya menjauhi dan menyingkirkannya, kecuali 2 orang saudara yang merupakan saudara paling istimewa baginya. Kedua saudaranya itu datang menjenguk Nabi Ayub pada waktu pagi dan sore. Salah seorang saudaranya itu berkata kepada yang lainnya, Allah mengetahui kalau Ayub telah melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah dikerjakan seorang pun di antara penduduk muka bumi ini. Saudaranya yang satunya lagi bilang, mengapa seperti itu? Ia menjawab, sejak 18 tahun yang lalu Allah sudah tidak menyayangi Nabi Ayub sehingga dia dikasih penyakit seperti ini. Dan pada sore hari ketika saudara Nabi Ayub pergi menjenguk Nabi Ayub, salah seorang dari keduanya tidak sabar untuk menanyakan hal itu langsung kepada Ayub. Dan Ayub berkata, aku nggak tahu. Hanya saja Allah tentu mengetahui aku pernah melewati 2 orang yang sedang berkelahi. Keduanya menyebut nama Allah dan aku pun pulang ke rumahku karena mengingkari keduanya, sebab aku tidak suka nama Allah disebut kecuali dalam kebenaran. Jadi Nabi Ayub pernah ketemu ada 2 orang lagi ribut, dua-duanya nyebut nama Allah. Habis itu Nabi Ayub pulang karena Nabi Ayub nggak mau ngelihat ada orang yang nyebut nama Allah tapi dia malah pada berantem. Nabi Ayub biasa kalau buang hajat, buang air besar ditemani oleh istrinya. Ketika sudah selesai menunaikan hajatnya, istrinya lah yang akan menuntunnya sampai pulang. Dan kata Ibnu Jarir, Nabi Ayub punya 2 lumbung. 2 lumbung itu 2 tempat gudang untuk menyimpan gandum, atau kalau sekarang mungkin menyimpan padi atau beras. Dan Allah mengirimkan 2 awan. Ketika salah satu awan itu berada di atas lumbung gandum, awan tersebut menurunkan hujan emas sampai lumbung tersebut terisi penuh. Sementara awan yang lainnya menghujani lumbung daripada Nabi Ayub dengan hujan perak sampai penuh. Jadi tadinya kan hartanya udah hilang semua, teman-teman. Terus Allah kembalikan lagi hartanya dengan cara apa? Allah turunin hujan, tapi hujannya hujan emas. Kembalilah Ayub sebagai orang yang kaya raya. Dan di sini ada kisah sembuhnya Nabi Ayub. Nabi Ayub, suatu hari istrinya terlambat datang, dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sedang berada di tempatnya. Allah bilang, "Hentakanlah kakimu. Ini adalah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Jadi istrinya datang telat untuk ngurusin Nabi Ayub. Terus Allah bilang, "Kakimu hentakkan ke bawah." Lalu keluarlah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Setelah itu Ayub melaksanakan perintah tersebut. Maksudnya Nabi Ayub minum dan mandi pakai air itu. Tidak lama kemudian istrinya Nabi Ayub datang. Nabi Ayub pun menghampiri istrinya yang sedang sibuk mencari-cari suaminya. Saat itu cobaan yang menimpa Ayub telah hilang dan ia kembali kepada kondisi sedia kala. Saat itulah ketika istrinya melihat Nabi Ayub, ia berkata, "Semoga Allah memberkahimu. Apakah engkau melihat seorang nabi yang sedang mendapatkan cobaan? Demi Allah, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya engkau mirip sekali dengan suamiku ketika dia dulu masih sehat." Jadi gini ceritanya, teman-teman.
Kan istrinya Nabi Ayub kan tahu bahwa Nabi Ayub itu sakit, punya penyakit kusta, kulitnya rusak dan lain sebagainya, mengeluarkan bau. Pas Nabi Ayub itu selesai buang hajat, Allah bilang, kakimu hentakkan ke bumi, nanti keluar air, dari air itu mandi dan minumlah air tersebut. Pas istrinya datang, istrinya Nabi Ayub kaget ngelihat ada orang, orangnya itu mirip sama Nabi Ayub. Padahal itu memang Nabi Ayub. Kenapa istrinya kaget? Lah kan kemarin masih sakit, masih ada penyakit kusta banyak. Maka kata istrinya, apakah engkau pernah melihat ada seorang nabi? Dulu ketika dia masih sehat wajahnya mirip engkau. Kaget istrinya, ternyata kata Nabi Ayub, aku inilah suamimu. Maksudnya, ya saya ini Ayub. Jadi istrinya kaget karena kemarin masih punya penyakit kusta, sekarang tiba-tiba atas izin Allah Nabi Ayub kembali menjadi sehat, luar biasa. Dan tadi kekayaannya dikembalikan oleh Allah dengan cara turun hujan emas dan juga hujan perak. Dan istrinya ketika datang sama sekali gak mengenali daripada Nabi Ayub alaihissalam. Dan akhirnya telah dihilangkanlah kesusahan Nabi Ayub alaihissalam dengan dikembalikannya kesehatan dan juga kekayaan daripada Nabi Ayub. Masih cukup panjang kisahnya, tapi intinya Nabi Ayub dikembalikan kesehatannya oleh Allah, buah daripada kesabaran. Maka Kak Reza ajarkan satu doa kalau teman-teman kena musibah. Kalau teman-teman kena musibah, maka pertama kali teman-teman harus ucapkan kalimat istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau teman-teman kehilangan mungkin sesuatu barang, atau mungkin kehilangan orang yang dicinta, maka teman-teman pertama kali ucapkan istirja. Apa itu istirja? Pengakuan bahwa kita ini semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ucapkan doa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Nanti teman-teman boleh searching doanya. Itu doa untuk meminta agar musibah yang datang kepada kita jadi pahala buat kita karena kita bersabar, dan kalau ada sesuatu yang hilang atau pergi dari kita, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul ketika mendapatkan ujian dari Allah. Dia terus bersabar dan berdoa, berzikir kepada Allah sampai akhirnya Allah memberikan kebaikan kembali kepada Nabi Ayub alaihissalam. Begitupun dengan kita. Kalau hari ini teman-teman punya sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupan kita, ada yang hilang mungkin dari kehidupan kita, ada yang pergi, atau mungkin ada sesuatu yang diharapkan belum juga datang kepada kita, teruslah bersabar, berdoa dan husnuzon. Yakinlah kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik untuk kita semua daripada apa yang telah hilang daripada diri kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pelajaran kesabaran daripada Nabi Ayub yang saking luar biasa sakitnya, dia diusir dari kampungnya, ditaruh di tempat sampah, dikerubungi lalat dan serangga. Gak ada kita hari ini yang sampai di posisi seperti itu. Tapi Nabi Ayub tetap bersabar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Kak Reza sampaikan di pertemuan kali ini. Sepertinya kalau sirah nabawiyah tidak perlu ada sesi tanya jawab, karena teman-teman menambah wawasan dan menambah keimanan dengan mempelajari kisah-kisah orang soleh terdahulu. Nanti kalau teman-teman ada di posisi yang seperti ini, punya penyakit lama sembuhnya, ingat ternyata Nabi Ayub sakitnya lebih lama. Berapa tahun? Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 7 tahun, bahkan paling lama ada yang bilang 18 tahun. Tapi apa kata Nabi Ayub?
Allah udah kasih kepada saya kesehatan 70 tahun. Masa saya sakit begini aja ngeluh? Padahal selama ini Allah udah baik kepada saya, dikasih kesehatan luar biasa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Pelajaran bisa kita pelajari dari buku Qasasul Anbiya atau kisah para nabi, sejarah kehidupan para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa Kak Reza sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengambil pelajaran tentang kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, dan juga kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari Kak Reza Dhaif. Mudah-mudahan Allah maafkan. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.